Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena sebelumnya teman-teman udah menonton sesi teori, jadi pasti udah tahu lah ya kalau desain eksperimen ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik daripada modal awalnya. Nah, sebelum masuk ke desain eksperimen, kita akan coba lihat dulu output dari modal yang udah kita buat. Di caranya itu teman-teman juga udah pelajari di modul sebelumnya. Tinggal pilih performance measure table, terus pada bagian value, pada reference teman-teman pilih sync, dan value-nya itu ambil yang individual object dan pilih input. Oke, kalau udah langsung aja masuk ke statistik eksperimenter. Untuk skenario nya cukup satu dulu, kita reset baru run. Nah, kalau udah tinggal view resultnya. Nah, di sini terlihat kalau di model awal jumlah output yang dihasilkan adalah sebanyak 23 unit. Sehingga desain eksperimen yang kita lakukan akan mencoba membuat output dari model ini dapat meningkat sehingga lebih dari 23 unit. Kalau udah, kita close aja. Nah, masuk ke langkah-langkah desain eksperimen. Pertama, kita harus lihat dulu permasalahan yang ada di model ini. Caranya bisa ke dashboard, terus kita add blank dashboardnya. Nah, terus pada bagian dashboard kita pilihnya state yang barnya aja. Oke, terus kita klik dan objeknya kita pilih seluruh prosesor yang ada di model. Kita select, kalau udah langsung aja di reset dan di run. Oke, selesai. Ini aku perbesar dulu. Nah, di sini terlihat lamanya processing, lamanya idle, lamanya block, waiting for operator, dan lain sebagainya pada tiap mesin prosesor yang ada di model simulasi. Nah, di sini kita akan pilih parameter apa yang akan kita gunakan untuk didesain eksperimen, untuk kita eksperimenter. Nah, di sini aku akan coba pilih yang pengeringan yang paling bawah ini, dimana lama processingnya itu 24,45%, dan kan idle time itu sebanyak 75,55%. Nah, kalau teman-teman udah tahu mesin mana yang mau dijadikan parameter untuk DEPA nanti, ini bisa langsung di exit dan kita langsung masuk ke toolbox. Terus kita pilih yang statistik yang model parameter table. Nah, di sini pada bagian value tipenya teman-teman pilih discrete dan referensinya ambil mesin yang udah teman-teman pilih sebagai eksperimen nanti. Di sini aku ambil yang pengeringan dan onsetnya itu ambil yang set object property, dan kita akan DEPA yang maksimal kontennya. Nah, kalau udah, kita langsung masuk lagi ke bagian experimenter. Dan bagian parameternya ini jangan lupa di checklist, lalu kita tambah skenario-nya sebanyak 3 buah. Nah, bedanya di mana? Kalau skenario 1 ini kita jadikan sebagai modal awal, sedangkan skenario 2 dan 3 ini kita jadikan sebagai skenario perubahan untuk desain eksperimen yang kita lakukan. Nah, jadi pada skenario 1 kita buat maksimal kontennya itu 1 karena sesuai dengan modal awal yang udah kita buat. Kemudian untuk skenario 2 aku akan coba nambah menjadi 2 maksimal kontennya, dan yang skenario 3 aku akan coba nambah menjadi 3 untuk maksimal kontennya. Dan kalau udah, kita langsung aja masuk ke eksperimen. Kita reset dan kita run lagi. Kita tunggu sampai hijau semua.
kalau udah tinggal lihat hasilnya. Di sini terlihat kalau adanya penambahan output nih yang terjadi setelah kita lakukan penambahan pada maksimal kontennya. Dimana kalau di model awal rata-rata output yang didapatkan itu 23 unit, sedangkan di skenario 2 dengan penambahan maksimal kontennya menjadi 2 itu didapatkan rata-rata 45, dan skenario 3 dengan penambahan maksimal kontennya menjadi 3 didapatkan rata-ratanya 48 unit. Nah, kalau udah tahu udah didapatkan hasilnya ini, kita akan pilih yang raw data untuk melihat tiap aplikasinya, dan ini akan kita uji pada pengujian ANOVA dan uji Bonferroni. Caranya itu, ini teman-teman klik bagian kosong ini. Kalau udah keblok semua, tinggal di Ctrl C aja dan kita pindahkan ke bagian Excel. Oke, kita udah mindahin hasil dari output tadi ke dalam Excel. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ke pengujian ANOVA dan uji Bonferroni. Gunanya dilakukan uji ini yaitu untuk membuktikan bahwa adanya perbedaan rata-rata output dari model awal dengan desain eksperimen yang udah kita lakukan. Pertama, kita akan masuk ke uji ANOVA dulu. Di sini caranya teman-teman pilih data, kemudian klik data analysis, dan klik yang ANOVA single vector. Nah, di sini inputnya itu kita pilih dari model awal sampai skenario 3. Kita blok semua. Kemudian labelnya kita checklist, dan output range-nya itu diletakkan di kolom mana yang teman-teman mau. Nah, kalau udah tekan OK. Di sini terlihat kalau nilai F-nya itu 50.353,2 dan nilai F-grade-nya itu 3,1. Nah, ada syaratnya kalau H0 dikatakan diterima jika nilai F-nya itu lebih kecil dari F-grade, sedangkan ditolak jika nilai F-nya itu lebih besar dari F-grade. Di sini terlihat jelas kalau nilai F-nya itu lebih besar dari F-grade, sehingga dapat dinyatakan kalau H0-nya itu ditolak atau adanya perbedaan output dari ketiga variabel yang kita bandingkan. Nah, kalau udah, kita bisa lanjut ke uji Bonferroni. Kalau di uji ANOVA tadi kita membandingkan 3 variabel sekaligus, di uji Bonferroni ini kita hanya akan membandingkan 2 variabel, di mana ada perbandingan model awal dengan skenario 2, model awal dengan skenario 3, dan skenario 2 dengan skenario 3. Langsung aja, teman-teman balik lagi ke data analysis, kemudian pilih yang t-test period to sample per means. Untuk variabel pertama itu pilih model awal, kemudian variabel kedua pilih skenario 2. Ini kita checklist, dan output range-nya taruh di sini. Oke, nah di sini terlihat nih nilai P totalnya. Nah, di sini kita akan membandingkan nilai P totalnya itu dengan A per N, di mana nilai A per N itu sama dengan 0,05 dibagi 3. Oke. Nah, tinggal teman-teman lihat di sini mana yang lebih besar antara P total dengan A per N-nya. Kalau teman-teman ragu, teman-teman bisa menggunakan rumus if P total lebih kecil dari A per N, maka dia diterima. Tapi jika tidak, maka dia ditolak. Oke, udah checklist. Nah, di sini dikatakan true, berarti diterima. Dimana artinya adanya perbedaan rata-rata output antara model awal dengan skenario kedua. Nah, kita lakukan hal yang sama pada perbandingan model awal dengan skenario 3, pilih yang period. Terus perbandingannya kita ganti ke skenario 3. Letak di sini. Oke. Nah, di sini juga udah terlihat hasil P totalnya dengan perbandingannya. Oke, kita copy aja. Nah, di sini kita juga akan membandingkan antara P total sama A per N. Didapatkan hasil kalau dia diterima, sehingga menyatakan bahwa
adanya perbedaan rata-rata output antara model awal dengan skenario 2 sehingga diterima. Dan perbandingan terakhir itu kita lakukan dengan membandingkan antara skenario 2 dengan skenario 3. Oke. Nah, di sini terlihat lagi hasilnya. Ini tinggal kita copy lagi. Nah, di sini juga menyatakan kalau adanya perbedaan rata-rata output antara skenario 3 dengan skenario 2. Oke, kalau udah dilakukan nih antara pengujian ANOVA sama uji Bonferroni-nya, selanjutnya teman-teman putuskan mau mengambil skenario 2 atau skenario 3 sebagai desain eksperimen yang teman-teman jadikan perbaikan dari model awal. Dimana kalau skenario 2 ini dilakukan penambahan maksimal konten yang menjadi 2, dan skenario 3 ini tadi kan diubah dengan menambahkan maksimal konten yang sebanyak 3. Menurut teman-teman mana yang terbaik? Pilih skenario 2 atau skenario 3. Itu teman-teman putuskan sendiri ya. Oke, mungkin sekian untuk sisi software desain eksperimen dan pemilihan alternatif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.